Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai student, jumpa lagi dengan saya dalam kuliah kelima alat berat. Pada kuliah ini saya akan menyampaikan dua materi tentang alat berat, yaitu yang pertama tentang ripper, yang kedua scraper. Ya, tentang ripper dulu ya. Alat berat ripper ini bentuknya seperti ini ya. Kebetulan yang saya tampilkan ini dari roda rantai. Ini traktor. Ini roda rantai atau crawler ya, mestinya ada yang dari roda ban juga, ya gampang dicari internet, tapi yang penting adalah attachment-nya atau tambahannya, ini di belakang ini ya, ini di belakang, jadi arahnya ke depan sana, arah geraknya ke depan. Ini namanya seng atau gigi, seng. Ada yang gigi tunggal, satu, ada yang gigi ganda, dua, ya. Nah ini. Kalau melihat bentuknya Anda sudah sangat paham ya. Ini digunakan untuk apa ini kira-kira? Ini kalau zaman dulu banyak terdapat di mana ini? Iya, di sawah-sawah ya. Untuk apa? Untuk membajak. Ya, memang betul ya, ripper itu digunakan untuk membajak. Tapi bukan untuk di sawah, tapi untuk di eh, apa namanya lokasi pekerjaan sipil. Kenapa kok dibajak? Ya untuk mengemburkan tanah. Memang mirip dengan alat bajak. Nah ini tadi ya. Ripper adalah alat untuk membajak atau mengemburkan tanah keras. Nah, kalau di lokasi yang sangat keras tanahnya, mau diadakan pekerjaan, misalkan jalan atau apa kan perlu digemburkan dulu. Nah, itu bisa menggunakan alat ripper namanya. Ripper dilengkapi dengan gigi atau seng. Tadi itu yang di belakang tadi itu ya, seperti alat bajak untuk membajak tanah. Ada yang gigi tunggal, ada yang gigi ganda. Nah, apa tidak bisa tanah keras itu dikerjakan dengan alat lain seperti bulldozer sebelumnya ya? Ya bisa, tetapi kan karena sangat keras terus mungkin berbatu, itu nanti bisa produktivitasnya sangat rendah, terus alatnya gampang rusak blade-nya itu ya. Ya karena eh, tanahnya keras berbatu, kan harus digemburkan dulu. Nah, lebih efektif kalau menggunakan ripper. Ya. Setelah menggunakan ripper, digunakan alat lain untuk menggusur, misalkan bulldozer. Makanya ini tadi ya, pasangan ini, di depannya ini ada blade, fungsinya untuk menggusur tanah, bulldozer, di belakangnya ada ripper. Nah, ini pasangan ini, ya, pasangan. Ya, ini tadi ya. Ya, langsung aja ke perhitungan produksi ripper ya. Secara prinsip gitu ya, produksi ripper itu dapat dilakukan dengan tiga cara, tetapi nanti yang saya lebih tekankan ya, yang lebih detail nanti hanya satu cara saja. Ya, ini sesuai dengan buku, textbook ya. Apa tiga cara itu? Yang pertama, saya nggak tahu namanya, tapi ini ada metode ya, metode cross section. Produksi nanti dihitung dengan volume V itu volume per waktu. Sebentar lagi saya tunjukkan ya. Ini hanya namanya eh, cara untuk menghitung produksi ripper. Yang kedua dengan bantuan alat scraper. Nah, yang ketiga dengan cara teoritis. Oke, ini dengan metode cross section tadi. Ya, ini gambar misalnya ya. Ini lahan yang dikerjakan, yang dibajak. Ini jalur-jalur bajaknya. Kan kira-kira seperti ini kalau dilihat dari atas ya. Kemudian kalau sebagian ini saya buat potongan melintang gitu ya. Nah ini dibuat potongan cross section gitu, potongan melintang. Kurang lebih kan seperti ini gambarnya. Ini yang ke atas ini ada gundukan tanahnya, kemudian ini bekas bajaannya ya. Kemudian ada gundukannya gini ya. Nah, kira-kira seperti itu. Terus nanti diukur ini kedalamannya berapa ini. Nah, ini tanah aslinya, diukur ini pakai garisan atau pakai apa gitu ya, diukur kan bisa itu.
Nah, kemudian di rata-rata satu cross section ini rata-rata kedalamannya berapa? Kemudian ada berapa banyak cross section itu? Ya, ada berapa banyak cross section kan bisa dihitung volumenya itu ya. Kedalamannya, kemudian jaraknya kan bisa itu. H kali luasan gitu ya. Nah, ini. Nah, jarak antar gigi itu tadi, seng, itu kan bisa diukur itu atau ditetapkan itu alatnya sesuai alatnya. Nah, jarak ini, jarak antar gigi, kemudian kedalaman rata-rata dan apa namanya ini antar potongan melintang itu kan ketemu volume. Nah, nanti diukur waktunya satu lintasan ini. Nah, ketemu volume total satu lintasan dibagi dengan waktu mengerjakan satu lintasan ini, itu kan ketemu produksi. Nah, itu ya cara menghitung metode cross section. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, cara kedua itu dengan menggunakan bantuan alat scraper. Nah, ini sebentar lagi nanti saya sampaikan juga tentang scraper. Scraper itu intinya alat untuk mengikis ya. Setelah gembur, nanti dikikis, ditempatkan di bowl atau mangkoknya. Istilahnya bowl. Jadi, tanah yang sudah dibajak tadi, digemburkan tadi itu diangkut ya. Diangkut, tidak termasuk tanah asli tentunya. Tanah yang dibajak saja. Terus dihitung waktunya. Jadi, alat ripper ini di depan, kemudian di belakangnya diikuti dengan scraper, dikikis. Nah, dihitung waktunya sampai mangkok dari scraper ini penuh, bowl penuh, waktu total untuk mengisi scraper ini, bowlnya ini, terus kemudian volume bowlnya kan tahu itu. Nah, volume scraper atau volume bowlnya itu tadi ya, volume scraper dibagi dengan waktu untuk memenuhi ini tadi scraper, itu kan sama dengan produksi itu, volume per waktu. Itu kira-kira. Cara kedua. Kemudian cara ketiga ya, cara teoritis ini dengan menggunakan rumus yang sudah sering saya sampaikan ya. Nah, di antara ketiga cara ini memang cara yang ketiga, cara teoritis ini kurang teliti ya. Hasilnya masih di atas, ini katanya buku ya, saya juga nggak tahu ini. Hasilnya di atas dari metode A. Kenapa kok patokannya metode A? Di atasnya itu kira-kira 10% sampai 20%. Jadi nanti dikurangi ya. Dikurangi 80 sampai 90%. Nah, gitu ya. Bukan dikurangi, dikalikan ya. Metode teoritis nanti dikalikan 80 sampai 90% karena hasilnya itu masih di atas metode A, 10% sampai 20%. Nah, kenapa kok patokannya A? Nah, kira-kira dari tiga metode ini mana yang paling akurat, paling teliti? Nah, kalau menurut saya ya A lah ya, jelas A. Kenapa? Karena detail sekali ya, diukur satu persatu. Semakin rapat cross sectionnya, seperti metode numerik ya, semakin Anda membagi rapat, semakin teliti perhitungannya. Nah, metode cross section itu bisa kita buat seperti itu ya. Nah, cuma kan lama sekali. Setiap kali misalkan dibuat jarak 1 meteran ya berapa meter itu lintasannya itu ya. Diukuri satu-satu kemudian dihitung waktunya. Ini lama sekali, tapi akurat. Yang B ini juga lumayan, tapi perlu alat bantu. Masa hanya mengukur produksi aja harus menggunakan 2 alat berat gitu ya. Ini juga lumayan. Jadi yang C ini dapat dilakukan, tetapi berdasarkan ya ini ya pengamatan. Ya percaya sama buku saja ya. Dikatakan bahwa metode yang C ini ketelitiannya masih di atas atau kelebihan lah ya. Produksinya itu kelebihan 10 sampai 20% dari metode A. Jadi nanti dikalikan 80 sampai 90%. Memang hasilnya nanti kira-kira antara sekian sampai sekian gitu ya. Oke, langsung saja ya menghitung produksi ripper. Nah, perlu diketahui ini kalau Anda nanti belajar alat berat, yang paling singkat, paling sederhana menghitung produksinya ini ya alat ripper ini paling singkat. Ya. Ya, pertama menghitung langkah-langkah perhitungan produksi ripper. Pertama ya harus diketahui datanya dulu ya. Yaitu apa?
panjang jalur rippingnya, jalur bajaknya itu ya, seperti tadi itu ke arah sana ya. Itu kita notasikan L ya, panjangnya. Kemudian jarak gigi tadi itu antar gigi. Itu notasinya D. Kemudian kedalaman ripping yang tadi itu ya, nah itu H. Kemudian kecepatan ripping itu V. Nah, jadi datanya itu panjang jalur ripping L, jarak gigi D, kedalaman ripping H. Ini bisa kita rencanakan ya, dari giginya berapa yang digunakan, panjang jalurnya kan diketahui itu, ya jarak giginya bisa diketahui. Kemudian kapasitas ripping per trip, jadi berapa sih volumenya tadi seperti tadi itu ya, kan gampang, panjang jalur rippingnya dikali dengan jarak gigi dikali kedalamannya, itu kan volume itu ya. Panjang jalurnya dikali jarak giginya dikali kedalaman rippingnya, L kali D kali H. Udah ketemu Q kecil, ini kapasitas alat. Kemudian hitung waktu siklus. Waktu siklusnya apa? Nah, waktu variabel ditambah waktu tetap ya dalam menit ya. Jadi kalau kita tahu panjang jalur rippingnya L, kecepatannya V, maka waktunya kan L per V gitu ya. L per V. Ya, rumus biasa ya, fisika biasa. Ditambah dengan waktu tetap dalam menit. Langkah keempat, hitung faktor koreksi. Notasinya E sama dengan Pi EI. Apa Pi itu kemarin? Perkalian ya dari beberapa faktor koreksi. Apa saja? Ada koreksi kondisi kerja dan tata laksana, kemudian ada koreksi efisiensi waktu kerja, seperti yang bulldozer itu ya. Ini saya tunjukkan koreksi kondisi kerja dan tata laksana, ini ada tabelnya, ini ya. Kondisi pekerjaan, ini ada baik sekali, baik sedang, buruk, kemudian kondisi tata laksana juga demikian ya. Ada baik sekali, baik sedang, buruk. Ini tinggal kondisi pekerjaannya baik sekali, ketemu kondisi tata laksananya baik, 0,81. Kondisi pekerjaannya sedang ketemu dengan kondisi tata laksananya buruk 0,6 gitu ya. Tinggal dicocokkan aja. Ya. Nah, itu tadi faktor koreksi ya. Terus dikalikan. Koreksi efisiensi waktu kerja itu gampang ya. Kalau misalnya 50 menit per jam ya 50 per 60 gitu ya. Kalau usah lihat tabel bisa ini. Kemudian menghitung produksi reaper. Seperti biasa ya, produksi reaper notasinya Q besar sama dengan Q kecil kali 60 per waktu siklus kali E. Ya. Ingat, kalau ada 60 ini berarti waktu siklus dalam menit. Kalau dalam jam ya nggak usah ada 60 ya. Kemudian, ingat ya, untuk reaper ini hanya untuk reaper ya. Karena tadi keterangannya, untuk perhitungan teoritis ini masih lebih tinggi dari 10% sampai 20% dibanding yang A, yang paling teliti cross section tadi. Maka produksinya nanti meskipun sudah dikalikan faktor koreksi masih harus dikalikan dengan 80% sampai 90%. Ya, gitu ya. Ingat, 60 per waktu siklus itu adalah jumlah siklus atau jumlah trip per jam. Ya, jadi nanti kalau di soal itu disebutkan jumlah siklusnya per jam, ya nggak usah pakai rumus ini, ya langsung saja, kan gampang. Ya, oh ini sudah. Contoh, hitunglah produksi reaper single seng. Nah, single seng itu kan berarti gigi tunggal ini ya, yang ditarik oleh traktor ini tipenya. Ini lah, datanya sebagai berikut. Jarak rippingnya ini 0,915 meter. Ini jarak apa namanya? Jarak bajaan tadi. Kemudian kedalaman ripping, kedalaman bajaknya itu 0,61 meter. Panjang rippingnya 91 meter. Hampir 100 meter ya. Ya. Gampang kan? Ini L, panjang ripping. Kedalaman ini H. Jarak ripping, jarak antar gigi itu apa tadi? D. Ya. Kecepatan ripping 1,6 km per jam. Ini kalau dihitung
meter per menit jadi sekian ya. Ya. Waktu balik 0,25 menit. Nah, waktu balik itu apa? Anda harus teliti ya. Balik itu kan nggak tergantung kecepatan sama jarak ya. Ini disebut dengan waktu tetap ya, fixed time ya. Efisiensi waktu kerja, wah ini bagus sekali 60 menit per jam. Nah, kebetulan aja ya, berarti ini kerjanya beneran ini ya. 60 menit per jam itu ya 60 per 60 1. Nah, oke, nggak apa-apa ya. Kita kerjakan. Jawab. Kapasitas ripping per trade tadi ya, I kecil sama dengan ini panjang rippingnya dikali dengan ini tadi apa? Jarak giginya dikali dengan kedalamannya. Ya, kedalaman ya tadi 0,61 ya. Ya. Ketemu ini ya. Ketemu 50,8 bank meter kubik per trip. Ini masih per trip ya. Karena kan belum dibagi waktu. Ya. Nah, Anda harus bisa menentukan ya, apakah ini bank, apa ini loose ya. Kalau membaca itu kan dari kondisi tanah asli. Ya. Tadi diukur panjangnya itu jelas masih asli ya. Jarak gigi itu belum diapa-apakan. Kemudian kedalaman itu kan dihitungnya kan terhadap tanah asli tadi. Masih ingat ya tadi gambarnya? Kedalaman baja itu diukur dari kondisi tanah asli. Jadi ini satuannya adalah bank meter kubik, ya, bank meter kubik. Kemudian waktu siklus. Ini tadi dalam meter per menit ya, meter per menit. Jaraknya itu 91 meter, kecepatannya 26,6 ya. Jadi jarak dibagi kecepatan ditambah dengan waktu tetap sekian 3,67 menit. Sehingga kalau kita hitung satu persatu ya, jumlah trip per jamnya 60 per waktu siklus 16,35 kali. Ya, nih. Jarak jumlah trip per jam. Kemudian produksi rippernya. Ya tinggal dikalikan ya. Produksi ripper Q besar sama dengan Q kecil. Nah, ini 50,8 dikalikan dengan jumlah trip per jam. Ini ya. Nah, ya. Coba kita perhatikan soalnya. Efisiensi waktu kerja 60 menit per jam. Kan satu ini, berarti faktor koreksinya ini satu. Terus kondisi kerja tata laksana. Tadi kan katanya ada faktor koreksi ini. Nah, ini. Nah, kalau di soal nggak diketahui, ya sudah, jangan diapa-apakan ya, jangan ngarang-ngarang. Ini kan nggak diketahui di soal. Ya sudah, selesai. Jadi jangan bid'ah ya. Di soal nggak ada keterangan, jangan mengada-ada. Ini kan nggak ada ini. Kondisi kerja tata laksana nggak ada. Terus waktu efisiensi waktu kerja 60 per menit, 60 per 60, 1. Ya sudah, berarti E-nya berapa E? Ya 1. Ya, jangan mengada-ada ya. Jadi sudah ketemu E-nya berapa ini? Produksi per Q kecil kali 60 per waktu siklus kali E-nya 1. Ya sudah, ya ini. Ya, ini aja sudah ketemu. Sehingga produksi aktual adalah 80% sampai 90% dari ini tadi hasil perhitungan ya. Jadi jawabannya memang rentang ya. Antara produksi aktual antara 664,5 bank meter kubik per jam sampai 747,5 bank meter kubik per jam. Ingat ya, untuk ripper memang jawabannya seperti itu ya. Produksi aktual kira-kira. Nah, gitu ya bahasanya. Antara sekian sampai sekian. Terus gimana jawabnya? Ya terserah. Mau diambil nilai tengahnya boleh gitu ya. Boleh. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ya, untuk ripper selesai. Jadi singkat sekali memang untuk alat berat ripper ini. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.